Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang lagi di acara Bistalk. Sesi hari ini 24 Februari kita akan bicara mengenai teknologi dan bersama saya sudah hadir ada Mas Faiz Rabani, Head of Chatbot Business dari Bahasa.ai. Dan akan bergabung dengan kita juga segera ada Mbak Septi Handayani, Head of Commercial dari Damcorp. Halo, Mas Faiz, apa kabar? Selamat datang. Halo Mas Jo dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Kabar baik dari saya, terima kasih. Mas Jo, gimana kabarnya? Kabarnya sehat-sehat? Ya, Kita harus tetap luar sehat sekarang ini. biasa. Ya, Gimana kabarnya juga Mas Faiz? Semua ya, sehat-sehat? sehat juga. Ya, akhirnya bisa ketemu di sini nih, ketemu teman-teman semua yang hadir di sini siang-siang semangat ya. Kita Mm-mm. pengen ngobrol tentang bisnis, terutama di teknologi ini akan menarik juga. Eh, iya, hari ini kita pengen ngobrol seru nih. Sesi hari ini kita mau bicara mengenai chatbot. Kita mau Ya, bicara mengenai chatbot, gimana sih cara mulai, hmm, how to start and optimize chatbot untuk to increase today's customer satisfaction. ya, Kelihatannya udah mulai seru nih chatbot. Kalau saya ingat-ingat di beberapa tahun yang lalu kita bicara chatbot itu masih banyak yang bingung ya. ya, ya. Apa sih itu chatbot? Nah, sekarang ini kelihatannya sudah mulai berkembang Ya. dengan cepat. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Mas Faiz, boleh dong cerita sedikit pengalamannya nih. Sebelum di bahasa.ai, Ya. di bisnis chatbot ini, Hmm. sebelumnya apa sih? Waduh, waduh, ini cukup ini ya, apa cukup luas ya. Artinya ini saya itu backgroundnya bisa dibilang kalau dilihat ini macam-macam. Jadi memang secara background pendidikan saya itu ada teknologi dan ada komunikasi gitu ya. Jadi saya suka ya bekerja atau ya berbisnis di bidang yang berkaitan dengan komunikasi, kemudian juga di situ saya melakukan inovasi teknologi yang memang saya sudah punya gitu backgroundnya. Jadi kalau di sini dilihat di slide ini saya pernah di Young on Top atau YOT, YOT. Mm-mm. Young on Top ini memang komunitas anak muda terbesar di Indonesia gitu. Jadi mostly yang saya handle ini selain community-nya juga program-program anak-anak muda di Indonesia dan ya banyak juga melakukan acara-acara event-event ya yang motivatif, inspiratif yang seperti ini gitu ya. Mm. Cuma sekarang ini kan online semua ya. Kalau dulu waktu saya di sana masih offline, jadi saya keliling Indonesia, ketemu banyak anak-anak muda. Wow. Ya, saya datangin juga pembicara-pembicara yang hebat-hebat ya untuk bisa sharing ke mereka gitu. Nah itu satu. Mm-mm. Jadi saya manage community dan juga operation ya di yang on top ini. Kemudian juga ada Disable Enterprise yang saat ini bernama Menembus Batas. Sama di sini juga saya menghandle operations ya. Jadi kebanyakan operations kalau misalkan Bapak Ibu tahu Disable Enterprise ini adalah satu gerakan atau ya bisnis sosial yang dibangun oleh Angki Yudhistia atau saat ini beliau menjabat sebagai staf khusus Presiden Indonesia. Jadi ya fokusnya adalah pemberdayaan teman-teman disabilitas gitu ya. Jadi gimana caranya teman-teman disabilitas yang mereka saat ini belum memiliki daya secara mandiri untuk melakukan sesuatu, misalnya berbisnis, bekerja gitu ya. Nah itu gimana cara kita berikan pelatihan, kemudian kita salurkan ke perusahaan-perusahaan. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Jadi banyak ke operations juga dan saat itu juga saya mengurus apa secara teknologi juga pasti. Nah, Clue Smart City jadi sebelum ke Clue Smart City sebenarnya saya sudah di Bahasa dulu. Jadi saya di Bahasa.ai, saya juga handle project chatbot ya. Jadi memang kalau dilihat backgroundnya agak lompat-lompat dari event operation terus kemudian ke disabilitas gitu. Terus sekarang di teknologi Bahasa.ai bikin chatbot ya, menghandle tim project ya. Jadi ketika ada
satu klien masuk, kemudian kita kick off meeting, itu mulai saya yang handle, kita assess kebutuhannya apa, sampai dengan kita monitor development-nya, kita delivery sampai dengan production, kemudian juga kita maintain dan seterusnya. Nah, kemudian saya juga sempat di Clue Smart City sama bidangnya AI ya. Kalau di bahasa AI itu lebih ke chatbot, jadi conversation based ya. Nah, kalau Clue Smart City ini lebih ke surveillance, artinya AI yang ditanamkan kepada CCTV. Jadi yang tadinya CCTV-nya biasa aja, yang cuma bisa ngeliat gambar, tapi di situ jadi bisa menganalisa sesuatu. Apakah orang ini menggunakan masker atau tidak, apakah orang ini dikenali atau tidak, apakah plat nomor ini dikenali atau tidak, ada berapa jumlah kerumunan yang ada di satu titik. Jadi sama menarik juga itu tentang AI ya. Nah, kemudian akhirnya saya kembali lagi di Bahasa AI sebagai Head of Chatbot Business yang memang mengelola seluruh operasional divisi atau departemen chatbot ya, karena kita juga sedang expand ke sebuah produk yang lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu cerita tentang saya. Wah, beragam banget ya, Ya, Mas Faiz ya. memang senang explore gitu ya. Tapi jadi beragam ini menarik karena pastinya dengan keberagaman latar belakang, banyak warna yang dibawa ya ke dalam satu bisnis. Iya. Nah, Mas Faiz, menarik. Ini kalau tadi kan Mas Faiz sempat cerita ya mengenai yang on top, lalu juga mengenai menembus batas. Kita lihat ini kan dua komunitas yang sangat-sangat besar. Ini pembelajaran apa sih Mas yang diperoleh dari community management ini? Ya, pelajaran apa ya? Lebih ke ini ya, bagaimana memanage operations ya. Jadi ya karena memang saya juga bisa dibilang generalis ya, jadi saya bisa dibilang mau ditempatin di mana aja gitu ya. Jadinya bisa agile ya. Jadi makanya Agile ya, bahasa startupnya agile. agile gitu. Oke, Faiz kamu ke sini gitu kan. Oh, langsung adapt, agile gitu kan. Terus kemudian handle sesuatu yang baru, apalagi kita di startup nih, Mas Jo. Startup ini kan banyak banget yang kita kelola ya, nggak cuma tentang chatbot itu sendiri, tapi juga ada klien, kemudian juga ada B2B partner, ada ngomongin yang sisi teknologinya, ngomongin tentang bagaimana kita marketingnya gitu kan. Jadi di situ ya membawa saya banyak ini ya knowledge, jadi bisa agile ketika kita sekarang nih di startup gitu yang memang menuntut kita bisa berbagai hal gitu ya, Mas Jo. Oke. Yes. Thank you Mas Faiz. Yuk kita sambut dulu ada Mbak Septi. Halo Mbak Septi dari Halo Mbak Downpop. Apa Septi. kabar? Halo, selamat siang. Selamat siang. Semua? Sehat dong. Mbak Septi gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Segar loh, cantik sekali hari ini. Iya. Iya Mas Jo. Mbak Septi, welcome udah datang di Bistok lagi. Terakhir kita ngobrol-ngobrol itu lumayan lama ya. Udah di bulan Desember ya. Iya. Jadi sekarang harusnya ada banyak yang baru di tahun yang baru ya. Iya. Wah, Mbak Septi, hari ini kita kedatangan banyak teman-teman yang mungkin baru pertama kali juga join di sesi Bistok. Boleh dong kenalan, Mbak Septi. Ceritain sedikit dong background-nya apa sih? Oke. Sampai sekarang ada di Downcorp. Oke, jadi short-nya aja ya, mungkin kalau saya itu berangkat dari di after sale service ya di Electronic City. Jadi experience saya justru banyak running new business untuk support Electronic City Store, yang which is itu udah tahun 2005, start from tahun 2005 ya, jadi udah lama banget. Lalu dari situ setelah udah cukup merasa muter-muter di dunia operation, after sales gitu ya, lalu masuk ke dunia yang baru teknologi di Jatis Mobile. Di Jatis Mobile itu semuanya serba totally different lah dengan Electronic City dari sisi bisnis, dari sisi produk. Jadi di situ mengenal teknologi-teknologi, start dari teknologi yang paling sederhana seperti SMS broadcast, terus development mobile application, terus chatbot dan lain-lainnya. Jadi mulai menyelami teknologi di Jatis Mobile, cukup lama juga di situ 9 tahun. Jadi
sudah setelah di Jatis Mobile saya masuk ke dunia yang berbeda lagi, which is PT Digital Arta Media yang fokusnya di uang elektronik ya. Pada kala itu namanya Mandiri Cash. Jadi pindah ke brand side ya, jadi bukan ke vendor side. Jadi kita mengelola Mandiri Cash, merunning uang elektronik yang pada kala itu cukup happening ya, karena dari tadinya hanya mengeluarkan e-money physical card, sekarang udah uang elektronik yang saldonya adanya di server, jadi ya digital e-money. Setelah itu turun menjadi anak usahanya PT Damkar Porindo Digital untuk khusus merunning produk WhatsApp Business API. Jadi PT Damkar Porindo Digital mendapatkan penunjukan dari WhatsApp since 2018. Jadi ya di situ sampai dengan sekarang ini kami fokus untuk di messaging platform. Jadi kira-kira secara experience seperti itu, Mas Jo. Oke. Kalau gitu sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita lihat dulu yuk sedikit mengenai Damcorp, mengenai WhatsApp, lalu nanti kita mau dengar juga mengenai bahasa.ai. Ini ada korelasinya nih. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita lihat dulu yuk, ada satu video dari Damcorp ya. Oke, Mbak Septi, kita mau nanya-nanya dulu nih, Damcorp itu sendiri siapa sih? Jadi pengen tahu dulu nih, kalau nggak kenal kan nggak sayang. Nanti saya nanya-nanya bingung gitu kan, siapa sih Damcorp ini? Boleh dong cerita lebih lanjut, lebih jauh, apa sih Damcorp dan posisinya di mana sekarang ini? Oke, jadi Damkar Porindo Digital ini kan kita berawal masuk ke dunia messaging platform karena kita dapat penunjukan langsung dari WhatsApp ya. Tapi sejak kita mendapat penunjukan dari WhatsApp, kita actingnya lebih ke service integration company. Jadi sebenarnya kita membantu enable teknologi-teknologi buat company-company yang mulai dari startup sampai yang large enterprise untuk bisa memiliki messaging platform yang sesuai dengan kebutuhan custom-nya para perusahaan ini. Tapi di balik itu semua, Damcorp sendiri juga merupakan anak usaha dari MCAS Integrasi TBK. Artinya di MCAS Integrasi TBK sendiri sebenarnya sudah banyak ekosistem atau sister company kita yang memang juga membutuhkan solusi tersebut. Jadi selain kita membantu partner-partner dengan klien-klien yang menggunakan jasa kita juga mensupport grup kita di mana yang bisnisnya varian banget ya, industrinya mulai dari food and beverage sampai ke saham, sampai ke media, macam-macam sekali industri yang dikelola oleh grupnya MCAS ini. Jadi kita happy juga bisa mengalami dan experience banyak banget industri yang dari circle kita sendiri gitu. Jadi pengalamannya udah cukup banyak ya, kalau tadi disebutkan beragam sekali, jadi untuk expansion-nya juga lebih enak karena pengalamannya sudah ada ya, portfolionya udah banyak banget. Ya surprisingly demand terhadap WhatsApp juga cukup tinggi ya. Jadi kita sekarang udah manage itu udah hampir 100 juta traffic ya per bulan. Jadi bisa dibilang cukup demand-nya cukup bagus ya. Pertumbuhannya juga per tahunnya always more than double digit. Jadi bisa dibilang lagi bagus-bagusnya ini channel WhatsApp gitu ya, utama. Memang sih banyak channel lain ya, ada Telegram dan lain-lain. Itu pun saya lihat juga Telegram juga ikut mengikuti tren pertumbuhannya WhatsApp ya. Cuman mungkin yang lagi happening karena WhatsApp ini melaunch produk baru, which is WhatsApp Business API, sehingga pertumbuhannya bukan cuma dilihat dari sisi user, tapi pertumbuhannya dilihat dari sisi bisnis yang menggunakan akun WhatsApp ini. Gitu.
Kita sendiri Ya, serve hampir lebih dari 300 entity yang sudah disupport sama Damkop. Jadi kurang lebih itu cukup bisa membuktikan bahwa dari 2018 kita start the business sampai dengan sekarang growth-nya masih cukup signifikan. oke. Nah, Mbak Septi, kita lihat karena dengan adanya pandemi ini juga mendukung ya, mendorong digitalisasi, semuanya diakselerasi, dan saya yakin ini juga membantu sekali tadi ya pertumbuhan dari WhatsApp. Ada pertanyaan nih Mbak Septi, mungkin pertanyaan yang umum ya. Kita lihat WhatsApp sendiri kan ada jenisnya, ada macam-macam berarti. Kita lihat ada WhatsApp yang buat consumer app, ada WhatsApp for business. Nah, sekarang ada WhatsApp for business API. Bedanya apa sih? Sebetulnya apa perbedaan mendasar antara ketiga produk ini? Oke. Kalau WhatsApp bisnis yang kita pakai sehari-hari, yang kita pakai untuk bercakap-cakap dengan keluarga, kolega, ya itu WhatsApp bisnis consumer apps yang pasti ada limitasinya ya, kayak kalau kita mau broadcast hanya bisa ke yang ada di kontak kita dan maksimal berapa ratus orang gitu ya. Lalu naik lagi ke small business app, itu sama juga yang ada diinstal di device, di handphone, itu diperuntukkan untuk small business yang memang butuh naruh katalog gitu ya. Jadi bisa dibilang daripada dia manual menginformasikan apa yang dijalankan secara bisnis, jadi dia bisa put beberapa otomasi juga di situ. Tapi itu hanya diinstal di device, artinya hanya bisa dikontrol dan dikendalikan oleh satu orang yang memegang device tersebut, yang memegang handphone itu saja yang bisa menjalankan si aplikasi WhatsApp-nya. Kalau yang WhatsApp Business API itu sudah tidak lagi membutuhkan device atau handphone karena itu diinstalnya di server. Jadi karena dia runningnya di server, dia bisa diintegrasikan dengan macam-macam software. Artinya kalau misalnya sudah punya CRM software platform, dia punya existing SRM platform, dia bisa mengendalikan WhatsApp-nya, mau kirim pesan, mau interaktif, itu semua lewat dashboard yang berbeda. Jadi bukan lagi menggunakan device. Nah, dari dashboard tersebut bisa dioperasionalkan oleh banyak PIC. Artinya cocok banget buat perusahaan-perusahaan, sehingga misalnya dalam satu perusahaan ada beberapa divisi yang menggunakan, itu bisa menggunakan WhatsApp Business API karena misalnya divisi sales, divisi marketing, divisi after sales, atau HR bahkan untuk mengkomunikasikan ke internal karyawan, itu semua bisa menggunakan satu nomor WhatsApp yang merepresent si perusahaan tersebut, tapi bisa dioperasionalkan oleh multi divisi atau multi user. Jadi nggak perlu lagi ganti-gantian tukeran handphone ya? Iya, betul. Kalau kebanyakan bisnis kan yang sekarang ini masih banyak ya, saya lihat masih banyak harus ganti-gantian handphonenya, lalu dibagi-bagi tukeran, nanti ada drop time-nya. Jadi dengan adanya API ini udah nggak perlu lagi khawatir seperti itu ya? Betul sekali. Jadi ini lahir karena untuk mewakili kebutuhan perusahaan yang cukup besar dibandingkan UKM. Mungkin beberapa UKM masih nyaman menggunakan WhatsApp Business App yang di-download karena konsumen yang interaksi sama mereka masih bisa dikontrol oleh satu device, satu handphone. Tapi kalau dia ngerasa udah nggak bisa nih di-handle oleh satu admin atau satu device gitu ya, karena kebutuhannya, trafficnya sudah tinggi, konsumennya sudah bertumbuh gitu ya, mungkin dia udah saatnya shifting ke WhatsApp Business API. Oke, jadi kapan sih, ini jadi muncul pertanyaan, kapan sih satu perusahaan itu mulai harus melihat pindah dari WhatsApp for Business jadi pindah ke API? Sebaiknya kapan? Sebaiknya sebenarnya gini ya, kita kan bisa lihat tren pattern-nya konsumen kita ya. Kalau kita running sebuah bisnis, pasti kita tahu sebenarnya ada berapa transaksi sih per bulan, terus ada berapa yang komunikasi ke kita, tapi bukan dalam bentuk transaksi, misalnya komplain dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dilihat trennya semakin tumbuh, trafficnya itu semakin bertambah, artinya sebenarnya
sudah wajar sebuah perusahaan untuk meninjau apakah SLA yang dihadapi oleh konsumennya itu meet atau enggak, sehingga pada saat konsumennya menghubungi dia sebenarnya happy nggak sih gitu, mungkin boleh ditanya responnya bagaimana hasil penanganan customer service kami gitu ya, cukup happy nggak, oh saya lama nih tungguin, saya nanya jam sekian baru dijawab jam sekian gitu kan, ada yang begitu juga ya. Betul. Jadi dari situ, dari feedback yang diberikan oleh pelanggannya, itu bisa menjadi dasar yang baik untuk kita meninjau ulang apakah platform ini sudah mumpuni atau mesti ada another way out nih untuk mengatasi problem-problem yang ada. Jadi biasanya lihat dari pain-nya dulu nih, perusahaan ini punya pain-nya apa sih gitu. Ada juga yang memang konsumennya nggak nambah traffic, tapi dia merasa dia mau menjangkau pasar yang lebih luas lagi, sehingga dia butuh otomasi. Itu juga bisa menjadi trigger untuk dia pindah ke WhatsApp yang lebih advance. Oke. Nah, untuk penggunaan API ini, apakah bisa digunakan juga untuk teman-teman yang punya offline business? Bisa juga. Jadi sebenarnya pada saat kita ketemu customer offline gitu ya, sebenarnya kita bisa dibilang belum dapetin database si konsumen tersebut nih, katakan ya kita buka bisnis di mall atau yang tempat yang bukan cuma kita toko satu-satunya, bukan kita penjual atau pebisnis satu-satunya. Banyak orang yang lalu lalang di sekitaran tempat usaha itu. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita memfasilitasi untuk melakukan misalnya konsumen yang lewat atau konsumen yang sekedar singgah di toko tersebut, dia diberikan QR untuk scan untuk tahu ada promo apa sih gitu ya tersebut atau di bisnis tersebut. Jadi pada saat si konsumen scan QR itu kita otomatis sudah dapat tuh nomor teleponnya konsumen tersebut, nomor WhatsApp-nya dan namanya gitu ya. Jadi bisa dibilang kita bisa tahu ada ketertarikan di situ untuk seseorang tahu lebih lanjut mengenai si bisnis. Nah, printed media ini itu adalah untuk membridging konsumen yang tadinya kita nggak kenal, nggak dapat database-nya, menjadi kita tahu database-nya untuk di follow up kemudian hari. Jadi misalnya kita mau iklan di media cetak atau kita taruh di tempat-tempat strategis di mana orang bisa scan QR ini untuk mendapatkan promo-promo terkini mengenai perusahaan atau bisnis, itu bisa banget. Selain media jadi bisa di-track juga ya. Jadi selain media online, kalau kita beriklan contohnya di Instagram, kita udah kasih tahu parameter-parameter konsumen apa yang menjadi target ads-nya. Tapi untuk kita mendapatkan detail database konsumen tersebut seperti nama dan nomor WhatsApp, itu kita mesti mengarahkan dari ads tersebut diklik lalu di redirect ke WhatsApp bisnisnya si bisnis tersebut. Jadi sehingga selain kita udah tahu bahwa oh konsumen ini sudah more than interested karena dia sudah lihat iklan kita, dia melakukan action klik. Setelah dia klik, dia lanjut lagi dengan bercakap-cakap, artinya udah ada percentage yang bertambah tuh dari sekedar view, klik, lalu engage dengan melakukan conversation. Sehingga dari situ bisnis bisa mereview apakah iklannya positif, mendapatkan respon yang positif, berarti bisa dilakukan iklan yang serupa atau yang sejenis karena ternyata iklan ini cukup menarik orang, menggiring orang untuk melakukan interaktif di WhatsApp untuk tanya lebih jauh mengenai produknya si perusahaan yang iklan tersebut. Oke. Mbak Septi, ini bisa digunakan oleh industri apa aja ya? Kalau industri sih unlimited ya, melihat yang tadi sempat saya sampaikan di awal juga bahwa bahkan bisnis kopi ya, bisnis kopi aja sekarang kita seperti kita tahu ya kayak kopi kenangan, Starbucks itu semua semakin ada shiftingnya ya, ada journey-nya mulai dari bisnis yang paling small menjadi yang besar. Mungkin kita bisa lihat dulu sebenarnya value-nya sebuah bisnis itu di mana, apakah produknya cukup unik, servicesnya cukup unik, mana yang mau diunggulkan. Semua bisnis bisa banget pakai WhatsApp, jadi tidak ada limitasi. Hanya saja use case-nya beda-beda. Contohnya kalau misalnya di e-commerce,
orang pasti sering banget retail atau e-commerce ya yang penjual physical product. Physical product ini pasti kita butuh visual untuk melihat katalog produk dan lain-lain. Biasanya kita lebih seringnya browse di website-nya perusahaan tersebut atau kita browse di salah satu marketplace gitu ya. Tapi kita sebelum memutuskan untuk membeli, biasanya kita ada banyak sekali pertanyaan. Stoknya tersedia atau enggak? Kalau kayak gini, misalnya ukuran ini fleksibel atau enggak? Bahannya apa? Atau apa ya, macam-macam ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut itu kayaknya kurang cocok kalau dilakukan di website atau di situs-situs yang memang tidak seinteraktif WhatsApp. Jadi Responnya bisa lama ya jadinya ya. ya, jadi sebenarnya WhatsApp itu kalau misalnya kita udah lihat nih, oh ada ketertarikan seseorang nih untuk menanyakan lebih lanjut, karena dia kalau mau tanya lebih lanjut dia bisa klik to chat. Jadi klik icon WhatsApp-nya lalu lari ke WhatsApp bisnis tersebut, lalu dia bisa tanya lebih jauh, bisa diimplement juga chatbot di sini untuk meminimal jumlah admin yang akan mengoperasionalkan WhatsApp. Jadi kalau pakai chatbot kan dijawabnya bisa 24 jam nonstop ya, jadi dia nggak kenal pagi malam, semua pasti dijawab oleh sistem. Nggak nunggu antrian panjang juga ya. Betul, jadi bisa dibilang opportunity loss-nya semakin kecil. Setiap ada opportunity inquiry message yang masuk, semua ditangani dengan baik. Oke. Selain e-commerce, industri apa lagi yang lainnya yang banyak menggunakan chatbot atau punya potensi besar untuk bisa dibantu dengan adanya WhatsApp API dan juga dengan chatbot nantinya? Sebenarnya industri-industri yang merasa perlu melakukan pemasaran ya, yang memasarkan produknya. Katakanlah konsumennya sudah mulai tertarik nih, dia udah melakukan placement order atau booking gitu ya, tapi dia belum melakukan payment. Sehingga bisa di-remind via WhatsApp. Karena begitu konsumennya sudah memasukkan data atau udah klik WhatsApp icon, kita nggak perlu repot-repot lagi tuh nanya data konsumen, Bapak nomornya berapa, namanya siapa. Kadang-kadang orang kalau ditanya disuruh isi form itu suka males ya. Betul, betul. Daripada kita minta mereka isi submit form, kita minta mereka untuk klik aja langsung ke WhatsApp-nya. Jadi mereka nggak perlu kita tanya lagi namanya siapa, nomor WhatsApp-nya berapa. Jadi kita udah otomatis dapetin itu. Dan next step-nya kita bisa retargeting, kita remind lagi untuk produk-produk atau layanan serupa yang pernah di-purchase oleh si konsumen. Jadi dan itu bisa secara otomatis, nggak perlu lagi diinisiatif oleh tim CS-nya atau tim operation-nya ya. Ya, sebenarnya kalau kita mau melakukan retargeting, kita bisa categorize dari semua yang masuk itu ada tambahan fitur lagi Mas Jo, mungkin itu di CRM-nya, di CRM platformnya mungkin bisa melakukan filterisasi konsumen yang interaksi ke bisnis, bisa dikategorize ya. Yang ini komplain, yang ini kategorinya purchase, yang ini repeat order dan sebagainya. Sehingga pada saat mau retargeting kembali, kita udah enak tuh, kita mau nyasar yang mana sih gitu ya. Oke. Jadi itu bisa disetting ya. Kita lihat dari berapa fase, yang baru mulai lihat-lihat informasi, yang udah mulai tertarik, lalu sampai yang udah klik masuk ke keranjang, terus masih belum bayar ya gitu ya. Jadi itu bisa disesuaikan dari fase-fase di mana drop off-nya dari si customer. Ya. Menarik ya. Yang paling enak itu adalah kita sering banget ya. Saya juga bukan tidak memungkiri ya bahwa saya tuh sering banget browse sesuatu yang menarik di Instagram atau di banyak tempat yang bisa melihat ads ya di situ ya. Tapi begitu mereka minta isi form dan lain-lain, saya suka skip tuh. Bisa jadi sayanya sibuk, bisa jadi sayanya aduh malas deh ngisi banyak. Meskipun ada beberapa yang autofill data ya, tapi konsumen itu pasti di awal kalau udah ditanyain data udah mundur duluan. Padahal sebenarnya nggak percaya. Tujuannya mau transaksi ya. Betul. Tapi kadang-kadang orang malas tuh kok mau transaksi datanya ditanya macam-macam. Nah itu bisa diatasi, bisa disolusikan dengan cara kita kasih button klik to WhatsApp aja. Sehingga pada saat dia engage,
sekalinya mereka sudah engage sama kita, kita bisa retargeting lagi untuk kemudian hari. Oke. Nah, Mbak Septi, kalau ini menarik banget kan? Maksudnya fiturnya banyak sekali. Buat mulainya gimana sih? Oke, sebenarnya kalau spesifik bahas ke WhatsApp ya, atau messaging platform pada umumnya ya, pasti punya syarat-syarat tersendiri. Kalau di WhatsApp sendiri, bisnis harus memiliki Facebook Business Manager ID, which is itu udah common kalau kita sebuah perusahaan, biasanya kita sudah harus punya Facebook Business Manager ID. Tinggal dipastikan bahwa FBBM ID-nya sudah verified atau belum. Verified artinya dia sudah mensubmit dokumen-dokumen legal yang sesuai dengan bisnis tersebut di page-nya Facebook Business. Sehingga kalau sudah verified, dia sudah bisa, artinya kalau udah verified kan perusahaan atau bisnis tuh udah punya legal dokumen ya, kayak pendirian, SIU, terus dia juga punya website yang aktif, sehingga verifikasi oleh Facebooknya lebih mudah. Setelah dia sudah memiliki semua itu, dia tinggal mencari perusahaan business solution provider atau system integration company yang bisa membantu dia untuk menggunakan WhatsApp Business API diwadahi oleh platform yang dimiliki oleh si BSP tersebut. Jadi dia nggak perlu repot-repot bikin platform sendiri, dia cukup pakai yang di market banyak sekali yang sudah ready ya, seperti contohnya Damcorp nih, dalam hal ini Damcorp sudah ready dengan sistem UI-nya ya, interface yang bisa digunakan oleh si bisnis. Jadi bisnis cukup tinggal daftar dan gunakan tanpa harus ada development macam-macam. Oke. Jadi bisa lebih cepat juga prosesnya ya, Bisa lebih tanpa mudah harus dan lebih setup cepat. lagi semuanya dari awal. Betul. Oke. Yang Mbak, tadi ada 300 klien yang sudah di-serve. Dari industri apa aja sih Mbak Septi? Ini variannya banyak banget ya kalau di Damcorp sendiri, karena peminat WhatsApp itu bisa dibilang mostly adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Karena apa? Karena untuk menjual perusahaan yang bergerak di bidang jasa itu butuh butuh step yang bisa men-serve konsumen lebih baik. Untuk kita bisa serve konsumen lebih baik, pasti kita butuh tools untuk engagement tadi. Nah, contohnya adalah WhatsApp ini. Karena kalau kita jual jasa tuh nggak kayak kita jual produk groceries ya, yang udah pasti barangnya A, sudah pasti ukurannya sekian, warnanya ini. Kalau jasa itu pasti ada yang perlu di-convince, ada yang perlu meng-convince gitu ya. Justru itulah fungsi WhatsApp untuk meng-convince klien, meng-convince konsumen sehingga mau membeli si jasa perusahaan tersebut. Nah, ini kita variasinya mulai dari small company sampai government entity, itu semua bisa menggunakan WhatsApp Business API. Oke, yang penting mereka udah tahu ya kebutuhannya seperti apa, dan mereka juga niatnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan berarti ya? Betul Mas Jum. Oke, ini menarik. Tadi Mbak Septi sempat mention nih mengenai chatbot sedikit gitu ya. Nah, saya pengen nanya-nanya sama Mas Faiz dulu nih. Ini nyambung nih kelihatannya. Mas Faiz, boleh dong cerita bahasa.ai ini sendiri sepertinya apa sih? Perusahaannya bergerak di bidang apakah? Dan hubungannya dengan WhatsApp ini bisa seperti apa ini? Ya, jadi oke, jadi bahasa.ai ini adalah ya salah satu perusahaan teknologi di Indonesia yang mengembangkan chatbot berbasis AI ya. Jadi kami juga sudah berdiri sejak 2017. Nah, jadi memang kalau kita tadi sempat dengarkan paparannya dari Mbak Septi tentang WhatsApp ya. Nah, jadi tadi juga sudah dimention sama Mbak Septi, jadi WhatsApp-nya tuh bisa digunakan oleh berbagai industri, berbagai tujuan. Nah, tadi Mbak Septi juga bilang, ya ketika sebuah perusahaan itu memang ya customer juga udah banyak, traffic-nya juga udah tinggi. Nah, artinya kan pertama mungkin level satunya adalah
butuh agent atau admin yang lebih dari satu nih, ya kan? Nah, makanya butuh pindah ke WhatsApp Business API. Oke, jadi masih dioperate oleh human agent kan, dengan misalnya let's say 5, 10 gitu. Terus ternyata trafficnya semakin tinggi nih, ada ribuan sehari gitu kan, atau bahkan ribuan per jam. Nah kan itu udah di luar kapasitas kita lagi nih. Satu orang paling satu kali satu waktu itu paling bisa menjawab 3 sampai 5 ya customer secara berbarengan. Betul. Tapi kalau udah 1 menit itu ada 1000 gitu ya, atau ya udah banyak banget kan, artinya itu kita butuh sesuatu yang scalable. Betul, di luar kemampuan manusia ya itu betul, ya. Betul. Yang bisa juga pakai manusia, Mas Jo. Tapi kan manusia juga harus jadi banyak tuh. Bisa jadi manusia harus ada 50, 100 gitu kan. Betul. Jadi ya untuk melayani customer. Nah, untuk itu kita butuh sesuatu yang bisa di-scale, yang cukup satu aja, tapi udah bisa menghandle ribuan, ratusan ribu, jutaan inquiry per harinya gitu. Nah, untuk itulah si perusahaan sudah mulai perlu menggunakan chatbot ya. Jadi untuk memang ya meringankan pekerjaan kita sebagai manusia ya, agent-agentnya itu yang biasanya dilakukan oleh chatbot atau robot itu kan hal yang repetitif gitu ya. Kayak tadi ada customer onboarding gitu, kita tanyakan data-datanya gitu ya. Mungkin kalau tadi klik iklan dari Facebook atau dari Instagram masuk ke WhatsApp, kita hanya baru dapat nama dan juga nomor WhatsApp. Nah, tapi kita pengen juga nih dapetin yang lainnya dong gitu. Nah, tapi kalau misalkan pakai manusia kan kita butuh ya effort lah ya, kita tanyain satu-satu. Nah, dengan itu kita bisa pakai chatbot. Jadi udah masuk, habis itu kita tanyain lagi apa yang pengen kita tanyain. Apakah misalnya alamatnya kah, atau kebutuhannya apa gitu, keluhannya apa, dan seterusnya gitu. Jadi macam-macam ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat juga di sini beberapa gambaran portfolio atau klien dari Basa.ai sendiri memang kita bisa lihat di sini ada mulai dari retail ya, penjualan gitu. Jadi bisa transaksi tuh. Jadi yang awalnya WhatsApp itu hanya untuk customer service, tapi dengan adanya integrasi-integrasi tertentu bisa semua diotomasi, mulai dari kita nanyain produknya, usernya nanyain produknya apa, kemudian tambahin ke keranjang atau cart ya, terus kemudian sampai dengan mau beli sekarang, oke, tinggal kita sodorin apa aja sih payment gateway atau apa aja sih payment channel yang kita punya, apakah pakai GoPay, apakah pakai OVO dan seterusnya gitu ya, atau mau virtual account, itu bisa sampai dengan dia nanti bayar, kemudian dapat notifikasi bahwa transaksinya berhasil gitu. Jadi untuk commerce ya atau retail. Nah, selain itu juga ada yang untuk retention, loyalty, kita bisa bikin program-program tertentu di WhatsApp. Ya, jadi juga kita lihat di sini ada financial services, misalnya biasanya untuk generate leads ya. Jadi kalau financial services itu kan orang pengen misalnya buka tabungan atau deposito atau pengajuan cicilan misalnya. Nah, itu yang biasanya mungkin orang itu harus ngabisin pulsa karena harus pakai telepon. Nah, tapi kalau dengan WhatsApp kan bisa dibilang gratis gitu ya, cuma pakai internet. Jadi prosesnya jadi bisa lebih mudah bagi si user atau customer, juga lebih mudah buat si kita sebagai bisnis. Jadi kurang lebih gambaran chatbot itu seperti itu. Jadi kita udah semuanya by system, otomatisasi. Kurang lebih seperti itu ya tentang chatbot itu sendiri. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih ini ya. Oke. Detail. Nah, ini nih. Case study-nya ada apa aja nih? Yes. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Mbak Septi. Nah, ini kita punya beberapa contoh lah ya implementasi, mulai dari promosi gitu ya. Jadi ketika si user ya mengechat sebuah bisnis kita, kemudian kita tanyain apa yang bisa kita bantu. Misalnya pengen nanya tentang promo dong gitu ya. Contohnya di sini travel gitu. Oh, ternyata ada promo travel Valentine's Day gitu. Terus kemudian ada promo apa lagi. Nah, seterusnya ini kita bisa tampilkan itu di situ. Kemudian juga tadi yang sudah sempat saya share tentang commerce. Kita lihat di sini bisa sampai keluar nominalnya berapa, yang ini kita produknya harganya berapa, totalnya berapa, kemudian mau lanjut proses pembayaran bisa gitu. Jadi langsung dikeluarin metode pembayarannya.
Kalau misalnya contohnya di sini ada yang pakai link atau nanti menggunakan virtual account dikasih instruksinya, kemudian misalnya kalau pakai OVO biasanya muncul pop-up di OVO-nya gitu untuk dikonfirmasi gitu. Jadi benar-benar dari awal user atau customer itu greetings, lihat-lihat produknya, tertarik ya, terus kemudian sampai dengan pembayaran, sampai dengan notifikasi sudah bayar. Nah, misalnya nih tadi juga sempat ada di-share juga bahwa di WhatsApp Business API ini bisa ada reminder gitu. Jadi misalnya kita contohnya udah beli suatu produk ya, misalnya let's say produk untuk anaknya, misalnya susu anak gitu ya. Nah, bisa aja nih orang yang sudah beli di tanggal sekian nih, bulan depan atau 2 minggu lagi kita reminder, halo Bunda misalnya ya kan, sepertinya terakhir beli susu di 2 minggu yang lalu nih gitu. Apakah masih ada stoknya atau apakah mau dibantu pembelian lagi gitu. Nah, kalau misalkan dia mau, udah tuh langsung masuk lagi ke proses pembelian Transaksi ya. lagi. Jadi yes, retention gitu ya. Terus kemudian loyalty. Nah, misalnya tadi udah belanja, kemudian supaya dia semakin semangat untuk belanja, kita bikin program loyalty misalnya. Jadi ketika pembelajar tertentu dia bisa dapat struknya nanti diupload lagi di WhatsApp ya, masih di platform yang sama, jadi nggak pindah kemana-mana, diupload di WhatsApp, kemudian nanti struknya dibaca ya pakai sistem gitu OCR-nya, kelihatan oh belanjanya misalkan 200.000, oh berarti dapat poin berapa nih gitu. Nah setelah itu terkalkulat tuh, oh berarti kamu dapat poin sekian. Nah nanti kalau udah poin sekian itu bisa ditukerin sama sesuatu hadiah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya nih leads generation ya. Jadi gimana caranya si WhatsApp ini bisa datengin leads ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini customer itu di probing ya, ditanyain namanya siapa, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa dan seterusnya. Baru habis itu journey-nya selesai. Misalnya kalau di sini contohnya kita bikin let's say sebuah bisnis properti gitu ya, atau apartemen gitu. Jadi kalau misalnya pengen schedule untuk kunjungan, misalnya silakan masukkan silakan chat ke sini, kemudian nanti isi data diri. Nah itu jadi kan nggak usah ditanya-tanya manual, tapi udah dengan chatbot. Kemudian nanti kalau misalkan kita mau follow up juga bisa dengan chatbot gitu. Jadi ya jadi otomatisasi lah sekali lagi. Nah, bisa berikutnya. sampai ini juga Mas. Jadi Ya. penasaran, maaf saya potong. Jadi Oke. penasaran, tadi disebutkan bisa masukin untuk appointment juga. Apakah bisa langsung masuk ke kalender kah? Yes, bisa. Jadi tadi appointment. Jadi sebenarnya chatbot ini bisa kita integrasikan dengan sistem internal atau sistem operations-nya bisnis kita gitu. Jadi bisnis kita contohnya rumah sakit. Baru-baru ini juga kita membantu rumah sakit untuk bikin chatbot untuk appointment. Nah, jadi kan sebagai pasien kemudian mengunjungi WhatsApp-nya, kemudian melakukan ini greetings misalnya selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum dan seterusnya gitu ya. Kemudian dibalas oleh chatbot, kemudian ditanyain apa yang bisa kita bantu. Oh, mau pendaftaran poliklinik. Oke, polikliniknya apa? Polikliniknya ini loh yang tersedia A B C D E, poliklinik anak, syaraf, kulit misalnya dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya kenapa si chatbot itu bisa ngeluarin pilihan-pilihan itu karena dia tahu yang ada di sistem, kita jahit gitu. Jadi benar-benar chatbot yang berjalan di WhatsApp ini align dengan sistem operasional yang memang juga digunakan di bisnis kita gitu. Jadi di chatbot ini terjadi transaksi di WhatsApp dengan chatbot, kemudian yang ada di sistemnya juga terupdate gitu. Jadi bisa beriringan nih jalan yang di rumah sakit nih. Jadi yang dari chatbot jalan, kemudian yang datang langsung ke rumah sakitnya untuk appointment juga jalan gitu. Jadi nanti di sistem internal mereka kelihatan bahwa oh ini yang dari chatbot, ini yang dari dari langsung datang ke rumah sakit. Nah, kemudian di hari hanya juga dikasih reminder apakah Anda jadi ini mau datang gitu. Kalau misalkan jadi datang oke. Tapi kalau misalnya nggak jadi datang ya kita cancel nanti di sistemnya gitu. Jadi optimal ya, resources-nya tidak ada yang Yes. kebuang, waktunya nggak kebuang. Kalau ada pasien yang nggak datang, ya otomatis di-release supaya dokternya bisa terima under appointment. Betul. Yes. Jadi kalau misalnya kita biasa
ya contohnya tadi balik ke rumah sakit lagi. Misalnya kita kalau ke rumah sakit, biasanya kita harus nunggu kan, kita dimintain KTP atau kartu asuransi, terus kemudian nunggu antri untuk didata gitu kan, dia harus ketik satu persatu gitu kan, gantian habis nomor yang berikut nomor 200 habis itu 201 dan seterusnya gitu, manual. Nah kalau misalkan dengan chatbot ini kan pasiennya bisa mandiri, tinggal input aja sendiri. Jadi tinggal datang ke rumah sakit, udah langsung masuk ke poliklinik. Jadi itu kita bisa dengan adanya chatbot ini bisa memangkas Lebih ya cepat juga ya buat ya si pasien betul pengalamannya. betul betul memangkas proses lah ya. Kemudian yang menarik juga ada user identifications gitu. Jadi bisa aja gitu kita atau si user ini chatting ke WhatsApp bisnisnya ini, kemudian udah tahu sistem kita atau si chatbot mulai dari namanya, ID pelanggannya, status misalnya berlangganannya gimana, kemudian apa ya intinya profilnya dia lah gitu. Jadi berdasarkan dari satu nomor WhatsApp tadi gitu. Jadi seperti itu ya beberapa contoh aja sih. Soalnya sebenarnya kalau ngomongin chatbot ini banyak banget dan beragam banget. Balik lagi sesuai dengan bisnisnya itu apa, kemudian goals-nya itu apa, pengen bikin chatbot, apa yang ingin di apa optimize dengan chatbot ini gitu. Jadi nanti flow-nya juga akan berbeda gitu. Oke, menarik ya. Kalau tadi kita lihat secara singkat kan chatbot ini artinya adalah teknologi yang berbasis AI Iya. yang dibuat untuk bisa menggantikan fungsi-fungsi pekerjaan yang dilakukan selama ini oleh manusia ya, yang Yes. sifatnya repetitif, yang flow-nya sudah jelas. Iya. Iya, iya, Jadi iya. itu dirubah sehingga nggak perlu lagi ada human atau bisa Yes. mengurangi Yes. role-nya manusia yang mungkin bisa jadi salah atau kadang-kadang udah ada skripnya kita bisa lewat gitu Iya. ya. Iya. Nah, saya menemukan satu ilustrasi dari chatbot sendiri, kelihatannya sudah dipaparin semua sama Mbak Septi sama Iya. Mas Faiz. Jadi mulai dari sales-nya dapat, operation-nya dapat gitu ya, sampai ke bahkan sampai ke belakang juga ya, ke kasirnya, Iya. sampai ke pembayaran itu bisa diotomatisasi sehingga nanti fungsi-fungsi agent-agent atau human-nya bisa lebih fokus dengan konsultatif selling mungkin ya. Yes, betul, betul. Jadi mereka bisa fokusnya dengan penjualan yang lebih besar lagi, sehingga yang kecil-kecil ini yang udah secara otomatis sudah bisa Iya. dibantu oleh chatbot. Iya, iya, Nah, betul. kalau gitu kan udah dibahas tadi kenapa Mm, pakai chatbot. mm. Kalau saya boleh summary tadi, Iya. efisiensi dari human resources, dari Yes. waktu, meningkatkan pelayanan jadi lebih baik lagi. Iya. Ada lagi nggak? Kenapa harus pakai chatbot? Iya. Oke. Betul tadi sudah disampaikan ya. Jadi pertama chatbot itu always aktif ya. Jadi nggak ada tuh jam operasional chatbot jam sekian sampai jam sekian gitu karena chatbotnya nggak istirahat. Jadi bisa aja mau tengah malam ngechat gitu ya. Jadi itu bisa gitu ya. Jadi intinya layanannya tuh jadi 24 jam. Kemudian juga ya scalable ya. Jadi tadi mau berapa ribu konsumen atau user dalam 1 menit atau 1 detik yang sama itu bisa dihandle. Kemudian juga ya buat user memang itu bisa menjadi suatu apa beneficial ya karena dengan adanya chatbot misalnya untuk implementasi tertentu bisa apa udah lagi nggak mesti buang pulsa nih untuk nelpon customer service kan atau ya harus buka laptop untuk buka browsernya gitu. Jadi kepraktisan ya yang terutama sudah itu juga bisa menjangkau berbagai kalangan ya Mas Jo, Mbak Septi. Kalau misalnya kita main mobile apps atau apa website itu kan mungkin anak-anak muda atau yang kita lah ya, yang tech savvy gini yang bisa. Tapi kalau misalnya orang yang udah agak tua gitu ya, yang memang udah nggak up to date dengan teknologi kan udah sulit itu untuk dilayaninya lewat website atau mobile apps. Gitu. Tapi kalau di WhatsApp semua orang bisa tinggal ngechat doang kan. Itu Betul. juga mungkin menjadi salah satu ya kenapa WhatsApp atau kenapa di chatbot gitu karena kemudahan dan kepraktisan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ini agak-agak tricky Ya, untuk Mbak Septi dan Mas Faiz nih.
Poinnya berapa nih kalau boleh tahu? Kayak kuis jadi. Nah, chatbot Ya. sama live chat. Kapan sebaiknya mulai chatbot atau kapan kita mau stay dengan live chat? Ya. Mungkin dari Mbak Septi dulu nih. Biar saya bisa nyontek. Nih kelihatan nih waktu sekolah gitu nih dulu nih. Iya, iya. Absennya tengah-tengah. Oke. Main aman ya. Iya, iya. Kalau buat saya ya investasi di live chat itu kan berarti kita harus menggunakan tenaga human. Just kalau menggunakan tenaga human harus siap ya. Yang namanya kendala di manusia tuh banyak sekali ya. Memanage employee itu mungkin jauh lebih susah daripada memanage sistem. Jadi bisa dibilang kalau buat saya untuk bisnis yang baru mulai atau bisnis yang bisa dibilang masih belum perlu personal touch ya. Kadang nggak bisa dibilang nggak perlu personal touch juga sih, karena chatbot sekarang udah bisa acting kayak human ya, kayak misalnya pakai teknologi NLP, AI, udah seamless banget tuh, nggak perlu lewatin layer per layer pertanyaan, bisa langsung to the point yang dibutuhkan apa. Jadi menurut saya untuk bisnis-bisnis yang baru merintis atau bisnis-bisnis yang bisa dibilang mau invest di small amount dulu, pakai chatbot lebih baik daripada pakai live chat. Nah, nanti kalau ternyata bisnis ini perlu menangani konsumen yang sifatnya lebih premium segmen, yang butuh pendekatan personalized, yang butuh penanganan lebih personalized, nah mungkin atau yang untuk khusus menangani hard complaint ya kayak refund uang dan lain-lain yang butuh penanganan tenaga manusia karena butuh personal touch tadi ya. Perhatian khusus ya. Nah, itu mungkin sudah harus menggunakan kombinasi chat dan live chat. Oke. Jadi bisa digabungkan antara chatbot dengan live chat pada saat bersamaan juga ya? Bisa banget, Mas. Jadi bedanya tinggal dilihat kita kasusnya. Kalau yang tadi disebutkan oleh Mbak Septi, yang mana yang lebih sensitif, yang mana mungkin less sensitif ya? Yes. Oke. Silakan Mas Faiz. Jangan lupa jawab. Iya, dia udah nyontek ya. Iya. Gimana Mas Faiz? Oke. Ya, chatbot dan live chat ya, betul. Jadi sebenarnya ya secara garis besar bisa berdampingan ya. Nah, balik lagi nih, chatbot itu kita bisa implementasikan apakah mau 100% chatbot, apakah mau 90%, 80%, 70%, bahkan 10%, 5% aja chatbotnya 5% itu bisa. Dengan misalkan kita 95% live chat, 5%-nya chatbot. Lalu chatbotnya untuk apa? Nah, chatbotnya ini untuk membantu si live chat ini. Misalnya nih, live chat, kalau misalkan kita live chat, ya dimanapun itu, baik itu di WhatsApp ataupun platform lain, ketika kita masuk ke live chat, ya biasanya langsung terhubung dengan si agentnya tersebut. Atau paling nggak di depan kadang suka ada dari bawaannya live chat itu, silakan masukkan nama, email gitu kan. Nah, habis itu masuk ke live chatnya atau human-nya itu kan. Nah, kemudian udah setelah masuk percakapan dengan human agent tadi, ya udah terus-terusan aja sampai dengan selesai gitu ya inquiry-nya. Nah, kita bisa aja kalau misalkan saya belum bisa untuk implementasi 100% atau bahkan 50% chatbot dari seluruh journey, tapi kita mau implementasi chatbot kurang lebih 5-10% aja nih. Oh, bisa. Jadi misalnya nih chatbotnya bisa kita implementasikan untuk menjaga jam operasionalnya si CS. Misalnya ketika ada customer yang ngechat, kita ngomongnya di sini WhatsApp lah ya, ngechat ke WhatsApp. Kemudian ketika chatnya itu masuk di luar jam operasional si CS, maka si chatbotnya ini bisa menginformasikan bahwa mohon maaf saat ini agent sedang tidak tersedia, silakan hubungi kembali misalkan pukul sekian sampai dengan sekian, hari apa sampai hari apa. Nah, itu bisa menjaga itu di situ. Berikutnya masih ngomongin live chat di WhatsApp. Jadi habis itu sudah terhubung dengan agentnya, kemudian kita bisa otomatisasi lagi. Misalnya nih, ketika dalam waktu 5 menit si customer-nya itu nggak balas, nah si chatbot bisa bekerja nih, ngebantuin.
hey kamu ditunggu ya jawabannya gitu si user. Misalnya juga buat ke si ininya buat ke agentnya. Misalnya agentnya juga punya SLA nih, harus 5 menit itu maksimal harus balas. Nah, misalnya kita mau bikin 3 menit nggak si agentnya ini belum balas, kita berikan Reminder notifikasi lagi. gitu, reminder di dashboardnya dia gitu, itu bisa. Kemudian udah selesai percakapan, chatbotnya bisa bekerja untuk menanyakan bagaimana kepuasan pelanggan tersebut. Anda sudah selesai terhubung dengan CS kita yang bernama Faiz. Apakah Anda puas dengan layanannya Faiz? Tinggal pilih puas atau tidak puas. Pencet misalkan tidak puas. Kita bisa tanya kenapa nggak puasnya. Atau misalnya puas, oke silakan informasikan lagi dong, masukan buat kita untuk lebih baik lagi. Nah, yang awalnya kalau cuma live chat kan nggak ada tuh kayak gitu ya. Jadi paling nggak ya nggak tahu juga ya caranya gimana untuk bisa tahu performance si agent gitu ya. Jadi untuk menilai customer satisfaction. Nah dengan ada chatbot, chatbotnya merekam. Jadi si agentnya nggak bisa bohong kalau misalkan oh customer kita puas-puas aja kok gitu. Nah dengan ada si chatbot, chatbotnya merekam. Oh tanggal sekian, jam sekian, nomor tiketnya berapa, agent ini melayani customernya tidak puas, alasannya kenapa. Nah itu minimalnya chatbot bisa membantu itu sih ya. Jadi lebih terapi ya semuanya ya Yes, prosesnya. betul, betul. Ya, itu chatbot yang paling minimal lah ya untuk mendukung si live chat-nya tadi. Gitu. Kalau misalkan mau 20% chatbot, oh berarti ada lagi nih gitu kan, journey yang dibangun gitu. Jadi kita bisa start small ya untuk implementasi chatbot. Oke, menarik. Terus kalau saya tertarik, gimana mulainya nih Mas? Sama Gimana Mbak Septi? mulainya? Oke. Mm-mm. Nah, berarti ini dari Mbak Septi dulu nih gimana mulainya. Artinya kan Mm-mm. ya fondasinya ini harus dibangun nih WhatsApp ya kan. Mm-mm. Nah, fondasinya udah ada WhatsApp, kita bangun tuh chatbotnya Oke. ya kan. Jadi harus mulai dari harus ada WhatsApp-nya dulu, Yes, layanan WhatsApp-nya interface. dulu, terus baru Betul. mulai masuk ke chatbot-nya ya. Ya, Kalau tadi kan betul. Mbak Septi sempat info untuk mulai dari WhatsApp channel-nya sendiri memang perlu ada apa yang Facebook Manager ID yang valid kan. Terus udah gitu secara legalitasnya juga ada. Nah, kalau untuk ke chatbot berarti kan ini upgrade ya dari yang awal. Nah, ada special requirement nggak? Kebutuhan khusus misalnya dari sisi legalnya kah atau apa sih yang diperlukan supaya saya udah Oke. punya WhatsApp nih, saya mau masuk ke chatbotnya. Nah, apa yang mesti disiapin duluan? Apakah memang harus tahu apa yang mau Oke. ditransformasi dulu kah atau requirement yang lain yang harus dipenuhi dulu? Oke, let's say WhatsApp-nya gitu ya sudah ya sambil proses berjalan kita bisa ini juga mulai kita membahas tentang apa kebutuhan chatbotnya. Nah, start chatbotnya ini ya kita bisa lihat nih biasanya ketika kita ya ngobrol dengan bisnis atau dengan perusahaan, mereka sudah punya gambaran nih gitu ya. Jadi saat ini kita trafficnya lagi tinggi nih yang ini gitu untuk case ini. Nah, kita punya ide untuk ini bisa diotomatisasi. Nah, misalnya nih contohnya provider internet gitu ya yang kita juga handle. Jadi provider internet itu kan inquiry tertingginya adalah internetnya gangguan kan. Nah, kalau misalkan itu tidak ditangani, itu bisa trending topik itu Mas Jo di Twitter ya. Rame itu Itu bisa langsung. rame. Iya, iya. Apalagi penanganannya biasanya ujung-ujungnya disuruh restart modem gitu. Ya itu pasti terjadi itu rame itu kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, salah satu provider internet itu ingin mengotomatisasi troubleshooting internet di rumahnya customer gitu. Jadi oke, habis itu kita pengen tahu nih journey-nya gimana sih kalau untuk untuk troubleshooting, apakah tahu-tahu datengin teknisi atau gimana nih? Oh ternyata dia punya teknologi di mana dari sistemnya mereka itu bisa meremote atau ya meremote si modem yang ada di rumahnya si user itu. Nah tapi kan untuk bisa melakukan itu mereka butuh komando dari usernya bahwa usernya request. Ya usernya request bisa lewat Twitter, tapi kalau Twitter nanti bisa trending topik gitu. Tapi kalau misalkan lewat Instagram juga Instagram dihandle juga oleh satu orang juga. Masalahnya kan provider internet usernya tuh ratusan ribu gitu. Nah, wah ada nih gitu kan kita bisa pakai chatbot. Jadi
kita tanyakan permasalahannya apa, apakah internetnya mati, nggak bisa connect, apakah lemot aja, apakah tidak bisa terhubung ke salah satu website misalnya, atau ada sesuatu nih di modemnya, misalkan nyala warna merah misalnya gitu. Nah, masing-masing itu tuh ternyata punya penanganan masing-masing ya, masing-masing permasalahan tadi. Nah, jadi usernya itu bisa minta request lewat WhatsApp, jadi terjaga gitu ya secara ininya publicity-nya juga jadi personal kan, jadi minta untuk dibantu permasalahan tentang misalnya internetnya nggak connect. Nah, udah gitu baru deh kan itu akan menghit sistemnya mereka, baru akan di remote, selesai, udah langsung di ini dikabarin bahwa sudah kita troubleshooting gitu. Jadi usernya udah nggak disuruh lagi restart modem atau cabut pasang powernya gitu. Jadi udah lewat WhatsApp gitu. Itu ya salah satu use case gitu. Jadi kita berangkat dari apa sih yang menjadi kebutuhan saat ini yang trafficnya lagi tinggi misalnya, dan kalau diotomatisasi ini akan menjadi beneficial untuk bisnis Anda gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah bagian dari future daripada chatbot ya, yang mungkin sekarang sudah mulai. Kalau yang tadinya hanya conversational saja, ini bisa disambungkan juga untuk jadi action items yang dibutuhkan oleh si pelanggan. Jadi bisa juga kalau misalnya si pelanggan dia tadi setuju dengan contoh yang tadi disampaikan sama Mas Faiz, oke, saya mau restart. Jadi nggak perlu lagi ada agent lain. Once si customer-nya setuju untuk di restart, dia akan otomatis untuk kirim instruksi untuk melakukan restart tersebut. Jadi bisa langsung diproses tanpa ada satu hambatan lagi ya, satu layer lagi. Ya, makanya itu yang menjadi powerful-nya di WhatsApp Business API, karena namanya kan WhatsApp Business API. Jadi ya dengan itu bisa diintegrasikan dengan berbagai API ya, baik itu API sistem internal mereka, CRM-nya, apanya lagi gitu. Jadi bisa saling terintegrasi. Makanya ketika user itu ngechat ke WhatsApp yang official Business API itu, WhatsApp-nya itu bisa langsung nanyain ke sistemnya, sistem ada nggak sih user dengan nomor WhatsApp ini? Kalau misalkan ada, minta dong datanya. Nah, habis itu, oh ternyata ada, ya udah dikasih tahu tuh datanya. Oh, Anda namanya ini, data Anda ini, gitu. Jadi udah, wah, kok bisa tahu ya? Gitu. Tapi kan kalau misalnya human, biasanya nanya dulu kalau kita misalkan telepon, mau informasikan ID-nya berapa, terus apanya lagi, misalkan nama ibu kandung, gitu. Tapi kalau dengan chatbot, udah dari nomor WhatsApp, udah bisa semuanya. Dia langsung verify dengan ID-nya ya. Yes, betul. Oke. Mas Faiz, Mbak Septi, ini nggak berasa. Kita ngobrol-ngobrol ini sudah 1 jam. Hampir ke ujung ini nih. Ada satu pertanyaan lagi. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga kalau masih mau nanya, silakan gitu ya, bisa menyampaikan pertanyaan lewat chat box. Pertanyaan dari saya satu lagi adalah investasinya apa aja sih? Kan kita udah lihat nih dari, wah, saya udah convince banget nih harus pakai chatbot. Investasinya apa? Mahal nggak sih? Mungkin bisa dari Mbak Septi sama Mas Faiz nih, kalau kita udah bicara mengenai investasinya. Ya. Nah, kalau yang susah-susah gini dari Mbak Septi dulu nih. Tetap ya. Iya. Gimana Mas Septi? Dari WhatsApp-nya. Kalau minta tolong as a friend sama Mas Faiz gratis sih. Ya Mas Faiz gimana? Tapi bisa dibilang gini kan, ini kan chatbot ini kan mulai dari yang very simple ya, very simple dialog flow sampai yang complicated yang bisa diintegrasikan ke macam-macam software ya. Kayak kita mau integrasi sama database, kalau kita udah bicara industri yang cukup complicated kayak perbankan, itu pasti memang development-nya butuh waktu yang cukup lama. Tapi kalau untuk bisnis small medium, saya rasa masih make sense sekali kok pricing-nya. Jadi kita bisa compare aja gini ya, mungkin biar simple kita bisa compare misalnya let's say dalam 1 menit atau dalam 5 menit konsumen atau admin kita yang mengoperasionalkan secara manual
chatting di WhatsApp itu bisa menghandle berapa konsumen sih gitu ya. Nah, kalau dengan chatbot perbandingannya, oke, dalam 1 detik dia bisa menghandle 100 inquiry masuk. Kalau 1 menit jadi berapa tuh? Gitu. 1 jam jadi berapa tuh? Gitu ya. Nah, dengan seperti itu efisiensinya, artinya kita seperti meng-hire banyak admin, tapi sebenarnya kita cuma build sistem 1 kali investment di awal, dan kita bisa pakai ya sepanjang kita masih membutuhkan sistem tersebut. Jadi menurut saya efisiensinya, development time-nya one time aja, one time upfront ya. Mungkin next-nya lebih ke maintenance si chatbot. Sama WhatsApp-nya itu Mbak Septi ya, untuk yang session-sessionnya itu Mbak ya. Ya, kalau di WhatsApp kan memang pasti ada biaya yang terpisah dibandingkan development chatbot. Tapi kalau channelnya itu kan bisa kembali ke user masing-masing ya. Apakah bisnisnya mau tumbuh di WhatsApp, bisnisnya mau tumbuh di Telegram, masing-masing kan pricing-nya beda-beda ya. Betul. Jadi kita bisa kembali ke marketnya mana yang mau disasar oleh si bisnis. Karena chatbot itu bisa di-develop di any messaging platform. Ya. Gitu. Oke. Jadi menarik jawaban dari Mbak Septi. Jadi tergantung bagaimana kita sebagai business owner itu melihat kebutuhannya ya. Akan lebih mudah memang melihat ternyata udah nggak bisa lagi nih kalau kita menggunakan human karena nggak bisa scalable. Satu kan nggak cuma nambah orang, tapi berarti nanti akan nambah equipment, nambah workspace-nya juga gitu ya. Itu bagian dari investasi kalau kita perbandingkan antara mau dengan membesarkan tim agent yang ada atau menggunakan chatbot ya. Jadi itu cara paling mudah ya Mbak Septi ya untuk melihat investasinya itu worth it apa enggak sih, lebih ke sana ya. Ya, dan chatbot juga bisa membuat SOP lebih smooth sih ya, karena kalau kita bicara human kan pasti ada yang follow SOP-nya 100%, ada yang meet SOP dan SLA-nya 90% dan lain-lain. Kalau chatbot otomatis sudah pasti sistem nggak akan punya referensi untuk bertindak di luar dari yang di setting ya. Jadi kita bisa bilang kita bisa meng-count on SLA dan SOP di chatbot. Mood-nya juga nggak pengaruh ya? Iya. Kalau Mas Faiz kadang gratis, kadang mahal gitu. Kalau chatbot konsisten sepertinya. Iya. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Saya hari ini banyak belajar dari Mas Faiz sama Mbak Septi. Nah, kalau ada satu pesan buat teman-teman yang tertarik untuk memulai chatbot services-nya atau WhatsApp channel-nya, itu apa? Oke. Ini Mas Faiz duluan. Dulu, oke. Dia nggak nyontek ya. Ya. Ini masih masih dalam konteks yang tadi juga, tapi sekaligus menjadi notes juga ya. Jadi terkait chatbot investment dan juga buat rekan-rekan yang di sini pengen implementasi chatbot ya. Jadi sebenarnya chatbot itu kita jangan berpikir terlalu besar dulu bahwa semuanya akan dihandle oleh chatbot. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa chatbot itu kita bisa start small dulu, mau 5% dulu yang untuk mengenhance si live chatnya tadi, yang kalau misalkan rekan-rekan masih menggunakan human agent, kemudian atau misalnya mau 10% dulu, jadi ada minimum viable produknya dulu yang ingin kita deliver dengan chatbot ya. Jadi nggak mesti langsung oke semuanya udah nggak pakai orang nih gitu. Nah itu bisa atau kita bisa juga start small. Jadi oke, kita sudah pakai live agent, nah kita enhance dulu si live agentnya ini, kemudian kita lihat performance-nya seperti apa. Kalau misalkan nanti seiringan dengan bisnisnya growing, nah kita bisa juga nih implementasi nih yang tadinya baru 10%, oke kita tambahin jadi 30% chatbot gitu, yang tadinya masih dihandle oleh human gitu ya. Misalnya let's say dalam satu journey panjang langsung tuh dari customer langsung ke agent. Nah, habis itu wah kayaknya udah cukup banyak nih ininya trafficnya, agentnya udah cukup kewalahan gitu. Kita bisa mau kita langsung nggak pakai agent sekalian atau mau 50% misalnya. Jadi pertama-tama customer itu di onboard atau di probing dulu oleh oleh chatbot gitu ya. Misalnya kita tanya-tanyain dulu. Nah, habis itu
keluarlah let's say rekomendasi produknya apa dari chatbot berdasarkan logic yang kita tanamkan di chatbot. Udah sudah benar mau produk yang ini misalnya. Nah, habis itu bisa langsung kita handle oleh chatbot lagi untuk payment dan seterusnya. Tapi misalkan belum bisa nih kita untuk itu, paling diarahin ke agent dulu aja. Yang penting agentnya udah tahu itu siapa, backgroundnya apa, alamatnya di mana, pengirimannya di mana, produk yang dia pengen tuh apa. Habis itu tinggal di closingin doang oleh agent. Jadi agentnya nggak capek lagi nanya-nanya hal macam-macam. Nah, itu bisa juga. Jadi habis udah dapat nih si chatbotnya apa yang dia pengen, pengirimannya kemana dan seterusnya, data-datanya. Habis itu dilempar baru ke agent. Agentnya tinggal misalnya memvalidasi atau ya memberikan detail tambahan aja atau ya tadi nge-closingin aja. Itu juga bisa. Nah, habis itu kalau misalnya dilihat ini udah oke, bisnisnya lebih growing lagi, agentnya ternyata nggak selamanya jadi agent, tapi dia udah nanti menangani case-case yang spesifik misalnya. Nah, itu udah bisa juga langsung kita implementasi untuk journey tersebut 100% chatbot gitu. Nah, bisa juga nanti kita ada fitur lagi nih yang pengen kita deliver gitu ya untuk misalnya tadi untuk pembelian. Nah, habis itu kita punya program juga untuk loyalty nih yang tadinya harus lewat website misalnya. Nah, kita pengen bawa itu ke chatbot. Nah, kita bisa berjalan atau mendevelopnya itu fase by fase gitu. Fase pertama scope-nya udah selesai, kita lihat kita evaluasi, kemudian dilihat lagi nanti apa yang ingin kita develop untuk fase berikutnya, kita develop lagi. Jadi nggak mesti langsung semuanya chatbot, tapi kita bisa sedikit demi sedikit gitu. Lama-lama ya chatbotnya benar-benar memang yang dibuat itu sesuai dengan minat pasarnya. Jangan sampai kita bikin chatbot udah dikonsepin 100% chatbot, habis itu kita keluarin ternyata fitur-fiturnya yang di request oleh nggak sesuai. Makanya tadi kita bisa sedikit demi sedikit nanti lihat trennya apalagi gitu. Itu sih jadi start small. Jadi jangan langsung maksudnya tidak selalu mesti semuanya harus langsung jadi chatbot, tapi kita bisa sedikit demi sedikit untuk shiftingnya. Gitu. Jadi nggak ada yang sempurna, mulai aja dulu. Betul. Mulai, lalu secara bertahap, diimprove, ditingkatkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan ya. Betul. Oke, kalau Mbak Septi gimana? Setuju banget, karena udah disampaikan oleh expertnya chatbot nih. Oke, jadi intinya adalah kuncinya mulai aja dulu, ya, lalu dievaluasi, ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan juga kebutuhan pasarnya. Jadi nggak ada yang sempurna dari awal ya. Ya, setuju. Oke. Wah, Mas Faiz, Mbak Septi. Terakhir nih Mas Jo. Jadi apalagi chatbot ini tidak untuk menggantikan manusia ya, tapi justru untuk membantu ya. Jadi jangan pakai chatbot nanti ya itu berdampak buruk nih buat ketenaga kerjaan misalnya gitu. Ya enggak, justru yang hal-hal yang repetitif seperti itu kita bisa bantu menggunakan chatbot sehingga kita sebagai human agent udah lagi menangani case-case yang memang spesifik gitu. Jadi perusahaan yang menggunakan chatbot, karyawannya jangan khawatir bahwa chatbot ini menggantikan pekerjaan yang repetitif sehingga mereka bisa belajar sesuatu yang baru dan bisa fokus dengan hal-hal yang lebih besar lagi ya. Betul. Oke. Mas Faiz, Mbak Septi, thank you banget buat hari ini. Buat teman-teman, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Mas Faiz, ada nomor telepon dan di email yang di sini, dan juga Mbak Septi untuk informasi dan mungkin langsung ada yang berminat gitu ya, bisa langsung menghubungi teman-teman. Sekali lagi, Mas Faiz, Mbak Septi, terima kasih banyak buat sesi hari ini. Saya banyak belajar dan harapannya semua teman-teman yang sudah hadir juga banyak belajar. Dan acara ini di-manage oleh Bicep Event. Dengan senang hati bisa ketemu lagi dalam waktu dekat gitu ya dengan semuanya. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Mas Faiz. Makasih Mbak Septi. Salam sehat ya. Salam sehat semua. Berkabar lagi, kita ketemu waktu di event-event berikutnya ya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.